Di pinggiran kota Yogyakarta, berdiri sebuah rumah kos besar berlantai 2. Dari luar, tampak biasa saja, catnya masih baru, halaman luas, dan ada plang bertuliskan, Kos Putra dan Putri, fasilitas lengkap, murah. Tapi, siapa sangka, di balik tembok itu tersimpan kisah kelam yang tak pernah diceritakan ke siapapun. Conan, tanah tempat kos itu berdiri. Dulunya bekas kuburan umum yang ditutup karena proyek pembangunan jalan baru, dan yang lebih menyeramkan, pemilik kos ini seorang pria bernama Pak Darto ternyata melakukan pesugihan di tempat itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Awal bulan Juli, dua sahabat kuliah bernama Raffi dan Edo baru saja sampai di Yogyakarta. Keduanya diterima di salah satu kampus negeri di daerah Sleman. Karena sama-sama dari luar kota, mereka pun mulai sibuk cari tempat tinggal yang pas, murah, aman, dan dekat kampus. Sudah hampir seminggu mereka keliling nyari kos. Tapi rata-rata, harga sewa di sekitar kampus semua mahal. Ada yang 1 juta, bahkan ada yang 1,5 juta per bulan, padahal kamarnya kecil banget. Hingga akhirnya, mereka nemu satu plang sederhana di pinggir jalan kecil. Kos Putra dan Putri, fasilitas lengkap, harga terjangkau. Di bawahnya tertulis, hubungi Pak Darto, 0813 lokasinya, agak masuk gang sempit, tapi rumahnya lumayan besar. Cat temboknya masih baru, warna krem muda, 2 lantai, dengan pagar besi hitam yang selalu tertutup rapat. Di halaman depannya ada satu pohon kamboja besar, bunganya berguguran sampai ke jalan. Wah, ini sih lumayan juga, Dok. Dari luar kelihatan bersih, kata Raffi sambil menatap ke arah papan kos. Edo mengangguk. Iya, coba aja kita tanya dulu. Siapa tahu murah. Mereka mengetuk pagar dan tak lama kemudian muncul seorang pria berumur sekitar 50-an. Tubuhnya agak tambun, mengenakan kaos putih polos dan sarung lusuh. Wajahnya datar, tapi matanya tajam dan suaranya berat. Iya, ada perlu apa, Mas? Kami mau lihat-lihat kos, Pak. Masih ada kamar kosong? Tanya Edo sopan. Pak Darto menatap mereka dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. Masih banyak malah. Masnya mau tinggal berdua atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri aja, Pak. Tapi kalau boleh bersebelahan. Oh bisa. Kebetulan kamar belakang sama tengah kosong. Tanpa banyak bicara, Pak Darto membuka pagar dan mempersilakan mereka masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam halaman, suasananya langsung berubah. Angin di dalam terasa lembab dan agak dingin meski matahari lagi terik. Bau bunga kamboja samar-samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Raffi sempat menatap sekeliling. Di halaman belakang terlihat semacam tanah kosong yang dibatasi tembok tinggi. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Tapi dia berusaha cuek, karena pikirnya mungkin cuma perasaan saja. Bagian dalam kos itu bersih, tapi suasananya sepi. Dindingnya putih pucat, tapi di beberapa bagian ada noda-noda kecoklatan seperti bekas rembesan air. Lantainya ubin putih mengilap, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ubinnya agak dingin-dingin yang gak wajar. Ini kamar yang tengah, kata Pak Darto membuka pintu kamar Edo. Ini yang belakang, dekat kamar mandi, sambungnya lagi menunjuk kamar Raffi. Kedua kamar itu luas, masing-masing ada kasur, lemari, meja belajar, dan kipas angin. Tapi kamar Raffi agak lebih lembab, dan saat dia masuk pertama kali, dia merasa seperti ada hembusan udara dingin dari lantai. Wah, luas juga, Pak. Kok murah ya? Tanya Edo penasaran. Pak Darto tersenyum tipis. Hehe, iya Mas. Soalnya ini kos lama. Belum banyak yang tahu. Saya cuma ambil biaya perawatan aja. 300.000 per bulan. Mendengar angka itu, Raffi dan Edo langsung saling pandang kaget. Serius, Pak? 300.000 per bulan? Ya, udah termasuk listrik, air, sama wifi. Tapi ada aturan kecil, kata Pak Darto sambil memegang pintu. Aturan apa, Pak? Jam malam. Setelah jam 12 malam jangan keluar kamar, apalagi ke halaman belakang. Kadang banyak maling kucing lewat, takutnya mas-mas pada dikirain maling beneran. Raffi dan Edo mengangguk aja. Walaupun dalam hati mereka merasa aturan itu agak aneh. Tapi karena harganya murah banget, mereka nggak terlalu ambil pusing malam itu. Mereka resmi pindah. Setelah beres-beres, Raffi duduk di kasur sambil main HP. Lampu kamarnya redup. Hanya bohlam 10 watt menggantung di tengah langit-langit. Dari luar kamar, terdengar jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Sekitar jam 11 malam, Edo datang ke kamar Raffi sambil bawa mie instan rebus. Bro, makan bareng. Yuk, lapar nih.
katanya. Raffi ketawa, lu nggak bisa tidur ya? Kayaknya belum terbiasa aja, tempatnya kayak adem tapi creepy gitu. Mereka makan bareng sambil ngobrol ringan. Tapi tepat jam 12 malam, dari arah belakang rumah terdengar suara seperti orang menangis pelan, lirih, panjang, dan terputus-putus. Huhu, telu. Edo langsung berhenti makan, menatap Raffi. Lu denger gak? Raffi angguk pelan. Iya, dari belakang ya, suara cewek. Mereka berdua saling berpandangan, lalu sama-sama menelan ludah. Raffi sempat mau buka jendela, tapi Edo langsung tahan. Jangan! Jangan! Tadi Pak Darto bilang jangan keluar tengah malam. Tapi itu kayak orang minta tolong, Do. Udah, besok aja tanya ke Pak Darto. Malam ini jangan aneh-aneh. Akhirnya mereka menutup pintu ropet-ropet dan berusaha tidur. Tapi suara tangisan itu tetap terdengar samar sampai menjelang subuh. Kadang seperti di belakang rumah, kadang seperti di depan kamar mereka sendiri. Besoknya, mereka tanya ke Pak Darto waktu sarapan di dapur bersama penghuni lain. Pak, semalam kami dengar suara orang nangis di belakang rumah. Ada yang sakit, Pak? Tanya Edo. Pak Darto menatap mereka beberapa detik sebelum menjawab. Oh, it's suara kucing kawin, Mas. Di sini memang sering kedengeran aneh-aneh. Maklum, rumah tua. Nada suaranya datar banget. Seolah nggak mau bahas lebih lanjut, seorang penghuni lama yang duduk di pojokan, namanya Bayu, tiba-tiba nyeletuk pelan. Cooking hay. Iya, kucing kali, katanya dengan nada sinis. Tapi matanya menatap ke arah belakang rumah seperti takut sesuatu. Setelah Pak Darto pergi, Raffi mendekati Bayu. Mas, maksudnya apa iya? Kucing kali itu? Bayu hanya menatap sebentar, lalu bisik, kalian baru ya di sini. Mending kalau malam, kunci kamar rapat-rapat. Kalau dengar suara nangis, jangan jawab. Raffi menelan ludah. Kenapa emangnya? Bayu berdiri. Udah, pokoknya jangan. Banyak yang udah nyesel. Setelah itu, Bayu langsung pergi ke kamarnya tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Malam berikutnya, Raffi tidur lebih cepat karena kelelahan. Tapi sekitar jam 1 dini hari, dia terbangun karena merasa ada yang mengusap kakinya. Ia refleks menendang selimut, tapi tak ada apa-apa. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan melihat lantai kamarnya sedikit basah. Besannya aneh, kayak rembesan air tapi warnanya agak kecoklatan. Ia pikir mungkin air bocor dari kamar mandi. Jadi ia abaikan dan tidur lagi. Namun keesokan harinya, lantai itu masih tetap basah, dan muncul bau tanah basah yang menyengat. Edo datang ke kamar Raffi dan langsung menutup hidung. Wah, lu nyuci baju di kamar ya? Kok bau tanah? Enggak, Dok. Nih, lihat deh, lantai bawah kasurku kayak berair gitu. Edo jongkok dan menatap ubin dengan seksama. Airnya nggak dari dinding, tapi kayak dari bawah keluar sendiri. Kok bisa ya? On a bank, mereka lap pakai kain pel, tapi beberapa jam kemudian, lembab itu muncul lagi. Beberapa hari kemudian, waktu sarapan di dapur, Raffi melihat ada foto-foto penghuni lama yang ditempel di papan pengumuman dekat pintu. Tapi anehnya, beberapa foto sudah mulai pudar, dan beberapa di antaranya ada coretan spidol hitam berbentuk tanda silang di wajah penghuni. Ini siapa aja ya, Dok? Tanya Raffi sambil menunjuk papan itu. Edo membaca tulisan di bawah foto. Katanya ini penghuni lama. Tapi kok banyak yang disilang ya? Dari arah belakang, terdengar suara Pak Darto. Oh itu, yang udah pindah, Mas. Jadi biar saya tahu siapa yang masih tinggal. Tapi kok kayak disilang, Pak? Pak Darto tersenyum tipis. Hehe, ya biar nggak ketuker aja. Senyum Pak Darto entah kenapa bikin bulu kuduk mereka meremang. Hari keempat, suasana di kos semakin terasa berat. Malam-malam, selalu ada suara langkah kaki di lorong depan kamar mereka. Langkahnya pelan tapi berat, seolah seseorang menyeret kaki. Kadang disertai bisikan halus yang tak jelas. Raffi semakin susah tidur. Ia bahkan sering mimpi aneh dalam mimpinya. Dia melihat halaman belakang rumah penuh nisan tua yang separuhnya tertimbun tanah. Dari setiap nisan, keluar asap tipis, dan ada sosok perempuan berbaju putih berdiri di antara mereka, menatapnya tanpa wajah. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Raffi merasa tubuhnya basah oleh keringat. Tapi anehnya, telapak kakinya selalu kotor oleh tanah basah. Padahal dia nggak pernah keluar kamar. Malam itu, sekitar jam 11:30, Raffi duduk di meja belajar sambil main HP. Ia dengar suara seseorang jalan di lorong depan kamarnya. Tok, tok, tok. Langkahnya lambat, tapi teratur. Raffi pikir mungkin Edo. Jadi dia buka pintu sedikit dan mengintip. Tapi lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Begitu ia menutup pintu kembali, dari arah belakang terdengar suara bisikan pelan. Raffi. Ia langsung membeku. Suara itu jelas memanggil namanya. Tapi yang bikin darahnya serasa berhenti mengalir adalah saat suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, dari bawah kasur Raffi. Jangan tidur di sini. Raffi mundur pelan-pelan,
Matanya menatap lantai yang lembab. Bau tanah semakin kuat, dan tiba-tiba dari bawah kasur terdengar suara napas berat seperti seseorang yang sedang menggeram pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi sadar kos murah itu bukan sekadar rumah biasa. Sudah seminggu Raffi tinggal di kos itu. Awalnya ia berusaha menenangkan diri, mungkin semua yang ia alami cuma halusinasi karena belum terbiasa di tempat baru. Tapi lama-lama hal-hal aneh yang terjadi di kamar ujung itu makin susah dijelaskan dengan logika. Setiap malam, suara ketukan pelan di tembok selalu muncul. Tok, tok. Awalnya cuma 2 atau 3 kali. Tapi makin lama suara itu seperti berpindah tempat. Kadang dari dinding kanan, kadang dari bawah lantai, bahkan pernah terdengar dari arah langit-langit. Raffi mencoba mengetuk balik dengan gagang sapu. Tapi saat ia lakukan itu, suara ketukan malah berhenti dan diganti suara bisikan pelan. Seolah seseorang sedang bernafas tepat di belakang telinganya. Jangan ganggu tempatku. Suara itu lirih, tapi jelas banget. Raffi langsung meloncat dari kasur, matanya liar mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Kipas masih berputar pelan. Lampu bohlam redup bergoyang sedikit, dan bau tanah basah makin kuat. Raffi mulai tak nyaman. Pagi harinya, Raffi cerita ke Edo. "Do, kamar gue tuh aneh banget. Tiap malam ada suara ketukan, kayak dari dalam tembok." Edo yang masih setengah ngantuk cuma nyengir. "Udah Vi, mungkin tikus. Gue juga denger, tapi di kamar gue malah suara kursi geser sendiri." "Serius?" "Iya, tapi gue males mikir macem-macem. Yang penting jangan dipikirin, nanti malah kebawa mimpi." Raffi menghela napas. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tapi suasananya makin gak enak. Setiap kali ia pulang sore hari, kamarnya terasa seperti baru dipakai orang. Kasurnya agak berantakan, dan kadang meja belajarnya berubah posisi beberapa sentimeter. Ia sempat curiga ada yang masuk tanpa izin, jadi ia pasang karet di pintu cara sederhana untuk tahu kalau pintu dibuka dari luar. Tapi keesokan harinya, karetnya tetap di tempat, tapi posisi meja belajar berubah lagi. Yang lebih aneh, lantai lembab di pojok kamar semakin parah. Ubinnya mulai retak kecil, dan dari sela-sela retakan keluar air kecoklatan seperti lumpur. Bau anyirnya menusuk hidung. Curiga dengan halaman belakang. Suatu sore, Raffi duduk di teras kecil belakang kos, tempat jemur pakaian. Dari situ, ia bisa melihat sedikit bagian halaman belakang yang dilarang oleh Pak Darto. Daerah itu ditutup pagar bambu tinggi. Tapi dari sela-selanya terlihat tanah kosong yang tidak rata, seperti bekas digali, lalu ditimbun lagi. Beberapa bagian tanah itu masih basah, meski sudah seminggu tidak hujan. Raffi jadi makin curiga. Kenapa ya Pak Darto nggak boleh ke sana, pikirnya. Tiba-tiba, dari arah dapur, Bayu penghuni lama yang dulu sempat memperingatkan Raffi datang bawa jemuran. "Masih penasaran ya Mas?" katanya sambil tersenyum tipis. "Mas Bayu tahu nggak di balik pagar itu apa?" Bayu menatap ke arah pagar bambu, lalu menurunkan suaranya. "Tanah itu dulu kuburan, Mas. Dulu di sini bekas makam umum sebelum dibangun rumah ini. Waktu digusur, katanya sih jenazahnya udah dipindahin. Tapi waktu saya bantu ngecor fondasi dulu, nemu tulang kecil, kayak tulang tangan anak kecil." Raffi langsung merinding. "Terus sekarang kenapa masih ada bau tanah basah gitu ya?" Bayu hanya geleng kepala. "Makanya saya udah 3 kali mau pindah tapi nggak bisa-bisa. Selalu ada aja yang nahan. Entah gimana caranya, selalu gagal." Kata-kata Bayu itu terus terngiang sampai malam. Malam kedua yang menggetarkan malam itu. Raffi sengaja pasang perekam suara di HP dan meletakkannya di bawah kasur. Ia ingin tahu suara ketukan itu dari mana sebenarnya. Ia tidur agak malam, sekitar jam 11. Dan sebelum memejamkan mata, ia sempat berdoa pelan. Tapi sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena ketukan keras di dinding. Tok, tok. Kali ini lebih keras dari biasanya. Seperti ada seseorang menendang dari sisi lain tembok. Raffi menatap tembok itu dengan ngeri. Suara ketukan makin cepat, seperti seseorang marah dan ingin keluar dari sana. "Tio keto keto keto. Tio keto." Raffi spontan berdiri dan menyalakan lampu. Tapi tepat setelah lampu menyala, semua suara itu berhenti mendadak. Hening. Benar-benar hening. Raffi duduk di lantai. Napasnya terengah. Ia ambil HP-nya, memutar hasil rekaman. Awalnya hanya suara kipas dan nafasnya sendiri. Tapi setelah menit kedua, terdengar suara lirih perempuan menangis. Tangisnya menyayat seperti dari dalam tanah. Lalu di detik ke-153, terdengar jelas suara bisikan serak. "Raffi, buka lantainya." HP langsung terlepas dari tangan Raffi. Ia menatap lantai yang basah dan retak di pojokan kamar. Apakah suara itu benar-benar dari bawah sana? Keesokan harinya pagi-pagi, Raffi memutuskan menanyakan semua ke Pak Darto.
Ia ketuk pintu kamar pemilik kos yang berada di depan. "Pak, saya mau nanya, di kamar saya kok ada suara aneh ya? Kayak dari dalam tembok atau bawah lantai." Pak Darto menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Hehe, ya namanya rumah tua, Mas. Kadang bunyi sendiri, udara lembab bikin ubin ngembang. Tapi kok kayak ada yang nangis gitu, Pak?" "Paling suara kucing kawin, Mas. Di belakang banyak kucing liar." Raffi mengangguk pelan, tapi hatinya tahu jawaban itu nggak masuk akal. Sebelum ia pergi, Pak Darto sempat menepuk pundaknya pelan. "Mas Raffi, malam ini jangan lupa kunci pintu ya. Jangan buka siapapun yang manggil. Kadang anak-anak suka ngerjain, biar nggak kaget." Nada suaranya rendah, tapi di telinga Raffi terasa seperti peringatan halus atau ancaman. Raffi tak bisa menahan rasa penasarannya. Sore itu, saat kos sedang sepi, ia meminjam obeng kecil dari Edo dan mulai mencongkel satu ubin di pojokan kamar. Tepat di tempat yang lembab, saat ubin pertama berhasil terlepas, keluar bau busuk luar biasa, seperti bangkai basah yang sudah lama dikubur. Ia menutup hidung, lalu menyorotkan senter HP ke lubang itu, yang terlihat membuat darahnya membeku. Di bawah ubin itu ada lapisan tanah hitam berlendir, dan di sela-selanya tampak sesuatu yang menyerupai tulang jari manusia, kecil, kering, tapi masih utuh. Raffi langsung mundur ketakutan, menjatuhkan obengnya saat itu juga. Ia dengar suara langkah kaki berat dari lorong. Ia buru-buru pasang lagi ubinnya seadanya dan berdiri. Pintu kamar diketuk 3 kali. "Tok, Mas Raffi?" Suara berat Pak Darto terdengar dari luar. "Iya, Pak. Ngapain dari tadi bani-bani kayak orang bongkar ubin?" Enggak, Pak. Cuma saya mau bersihin." Pak Darto diam beberapa detik sebelum menjawab. "Hati-hati ya, Mas. Jangan buka lantai sembarangan. Bisa keluar sesuatu yang gak bisa masuk lagi." Raffi menelan ludah, tak berani menjawab apa-apa. Malamnya, gangguan makin menjadi-jadi. Suara langkah kaki kini terdengar lebih jelas, bahkan sampai ke depan pintu kamar. Kadang seperti seseorang berdiri diam di depan pintu, lalu mengetuk pelan. "Tok, tok, tok." "Mas Raffi, buka pintunya. Aku kedinginan." Suara itu terdengar seperti perempuan muda. Tapi Raffi tidak ada penghuni perempuan di lantai bawah, semua perempuan tinggal di lantai atas. Ia menutup telinganya dengan bantal, berusaha tidak mendengar. Tapi makin ia diam, suara itu makin mendesak. "Raffi, aku di bawah kasurmu." Raffi meloncat dari tempat tidur, menarik selimut, dan menatap ke bawah. Tak ada apa-apa, hanya lantai lembab yang kini bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia teriak spontan dan menyalakan lampu. Beberapa penghuni keluar kamar, termasuk Edo. "Lu kenapa, Vi?" Raffi gemetar. "Di bawah kasur gue, Do. Lantainya kayak ada yang gerak." Edo menatap ke lantai yang sudah kembali diam. "Udah, lu tidur di kamar gue aja malam ini. Mungkin lo stres." Malam itu, Raffi akhirnya tidur di kamar Edo. Tapi bahkan di kamar Edo pun, mereka masih bisa mendengar suara seseorang berjalan mondar-mondar di lorong kos hingga subuh. Besok paginya, Bayu mengemasi barangnya tergesa-gesa. "Mas, mau pindah?" tanya Edo. Bayu hanya menjawab pendek, "Saya nggak tahan. Semalam ada yang masuk kamar saya. Bayangannya panjang, tapi nggak punya kepala." Ia lalu menatap Raffi dan berkata pelan, "Kalau Mas masih mau tinggal, jangan pernah tidur di kamar paling ujung. Itu bukan kamar buat manusia." Setelah Bayu pergi, Raffi dan Edo makin yakin ada sesuatu yang sangat salah di kos itu. Sore harinya, Pak Darto mengetuk kamar mereka berdua. Wajahnya tampak datar. "Mas Bayu udah pindah ya?" "Iya, Pak," jawab Edo hati-hati. Pak Darto hanya mengangguk pelan. "Kalau ada yang mau pakai kamarnya, nanti saya bersihkan malam ini. Biasanya saya bersihin sendiri. Sekalian ritual kecil biar nggak ganggu penghuni baru." Raffi dan Edo saling pandang. Kata ritual itu membuat dada mereka sesak. Malamnya, saat semua penghuni sudah masuk kamar, mereka mencium bau dupa kuat dari arah belakang rumah. Raffi mengintip lewat jendela, dan samar-samar ia melihat Pak Darto duduk bersila di tanah kosong di balik pagar bambu. Di depannya ada nampan berisi bunga 7 rupa, kepala ayam, dan uang lembaran 100.000. Suara mantranya bergema pelan di udara malam. "Kaula nyuwun berkah, nyuwun rejeki saka lemah iki. Sing turu aja nesu, paringono rejeki kanggo aku." Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat dupa Pak Darto berkobar. Dari arah tanah yang baru digali, muncul asap tipis seperti kabut. Dan di dalam kabut itu, terlihat bayangan sosok perempuan tanpa wajah yang menatap lurus ke arah kamar Raffi. Raffi spontan mundur dari jendela. Jantungnya berdegup kencang. "Do, itu bukan manusia, Do." Bisiknya gemetar. Dan sejak malam itu, Raffi tahu
Kamar paling ujung yang ia tempati menyimpan rahasia gelap dari pesugihan yang belum terungkap sepenuhnya. Malam itu, udara terasa pengap. Angin dari jendela hanya berhembus pelan, membawa aroma aneh yang tak bisa Rian jelaskan. Seperti campuran antara bau bunga melati dan tanah. Basah aroma yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sudah hampir pukul 11 malam. Dan penghuni kos lain tampak sudah mematikan lampu kamar masing-masing. Hanya kamar Rian yang masih terang benderang, dengan lampu putih redup menyala di sudut plafon. Ia masih sibuk membereskan barang-barangnya. Menata pakaian di lemari kayu tua yang bunyinya berderit setiap kali dibuka. Kayu zaman dulu banget. Nih, gumamnya sambil menepuk-nepuk permukaan lemari yang sedikit berdebu. Dari luar, terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Kadang diselingi suara motor lewat di kejauhan. Tapi entah kenapa, di sela-sela kesunyian itu, Rian merasa seperti mendengar sesuatu seperti bisikan samar dari arah belakang kamar. Tolong, Rian menoleh cepat. Si Abe, suaranya nyaris serak. Tidak ada siapa-siapa, hanya tembok yang mengelupas. Sebagian lembab oleh rembesan air dari kamar mandi di belakang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara dari luar, atau halusinasinya karena capek. Ia lalu duduk di kasur tipis dekat jendela, menyalakan rokok dan mengeluarkan ponsel untuk memutar lagu dari YouTube. Suaranya lirih, sekadar untuk menenangkan hati. Namun tak sampai 2 menit. Lagunya tiba-tiba berhenti sendiri. Layar ponselnya gelap. Waduh, ngelek kali ya, pikir Rian sambil menekan tombol power. Tapi anehnya, ponsel itu masih menyala. Hanya saja aplikasinya tertutup sendiri. Saat ia hendak membuka kembali, layar ponsel justru berubah menampilkan kamera depan dan di sana. Dalam pantulan layar, ia melihat ada seseorang berdiri di belakangnya. Wajah pucat, rambut panjang menutupi muka, berdiri di pojok kamar. Rian sontak menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan dirinya sendiri di cermin kecil yang tergantung di dinding. Anjep, ini tempat kenapa sih? Gumamnya pelan sambil menatap sekeliling. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan berbaring. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala karena ia belum berani tidur dalam gelap. Tapi baru saja ia memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di dinding. Tok, tok, tok. Rian membuka mata. Ketukan itu datang dari arah kamar sebelah. Ia berpikir mungkin penghuninya yang lain sedang melakukan sesuatu. Tapi lama-kelamaan ketukannya berubah lebih cepat. Seperti seseorang yang sedang gelisah. Tok, 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 tok. Bang, udah malam. Oi, mau tidur ini, katanya agak kesal sambil mengetuk balik tembok itu. Tapi, balasan yang datang bukan ketukan biasa, melainkan suara kuku yang mencakar tembok pelan-pelan. Skirted. Suara itu membuat kulit Rian merinding hebat. Ia menempelkan telinga ke dinding, mencoba memastikan. Tapi yang terdengar malah seperti napas berat. Dari sisi lain tembok itu, kayak orang lagi sesak napas, pikirnya dalam hati. Ia mundur perlahan, lalu menatap dinding itu lama. Udahlah, tidur aja, jangan mikir macam-macam. Ia menarik selimut, mematikan rokoknya dan mencoba memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit, matanya terbuka lagi karena mencium aroma melati yang semakin kuat. Rian duduk tegak. Aroma itu datang begitu saja. Padahal semua jendela tertutup rapat. Ia memeriksa meja, lemari, bahkan bawah kasur. Tidak ada apa-apa. Namun ketika pandangannya menurun ke arah kolong tempat tidur, jantungnya langsung berdegup kencang. Ada kain putih yang menjulur keluar dari bawah ranjang. Ia perlahan menunduk, menyingkap tirai kasur. Dan di sana ia melihat sosok perempuan mengenakan kain putih lusuh. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang menutupi wajah. Matanya menatap lurus ke arah Rian dari bawah kasur. Rian menjerit sekeras-kerasnya. Ia meloncat dari kasur, menabrak meja kecil hingga ponselnya jatuh ke lantai. Ia berlari ke arah pintu, menarik gagangnya dengan panik, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Dari balik pintu, terdengar suara seseorang tertawa kecil. Hihihihihihihi. Rian menendang pintu sekuat tenaga, hingga akhirnya terbuka. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga kosan dengan napas terengah-engah. Saat ia sampai di halaman, terlihat Pak Darto, si penjaga kos, sedang duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi. Pak, di kamar saya ada orang. Ada hantu, Pak, katanya dengan suara gemetar. Pak Darto hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Kamu kamar nomor berapa, nak? Kamar 3, Pak. Di pojokan dekat sumur. Pak Darto menghela napas panjang, lalu menatap gelap malam. Kamar 3. Ya, katanya pelan. Kamu tahu nggak, kamar itu dulu sempat kosong lama. Nggak ada yang mau nempatin, kenapa, Pak? Tanya Rian dengan kening berkerut.
Dulu, waktu pertama kali kos ini dibangun, kamar itu pas berdiri di atas bekas kuburan anak kecil. Katanya jasadnya nggak dipindahin, cuma ditimbun seadanya. Rian merinding seketika. Serius, Pak? Pak Darto hanya mengangguk pelan. Dulu ada yang pernah ngekos di kamar itu juga, tapi cuma bertahan 3 malam. Katanya sering diganggu cewek rambut panjang. Setelah itu pindah, terus sempat kosong hampir 2 tahun sebelum kamu datang. Rian menelan ludah. Lalu, Bapak nggak kasih tahu dari awal. Kalau dibilang, apa kamu mau tetap ngontrak? Jawab Pak Darto datar. Rian tidak bisa membantah. Ia masih berusaha menenangkan dirinya yang gemetar. Pak Darto lalu berdiri, menepuk bahunya. Udah, tenang aja. Biasanya kalau kamu nggak ganggu, dia juga nggak ganggu. Biarin aja, pura-pura nggak lihat. Tapi Rian tahu, malam itu bukan gangguan biasa. Ia merasakan tatapan itu. Dari balik jendela kamarnya yang gelap, sesuatu di dalam sana masih memperhatikan dirinya. Ketika ia akhirnya kembali ke kamar karena tidak mungkin tidur di luar, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu masih menyala, tapi entah kenapa cahaya lampunya terlihat kekuningan, seperti redup sendiri. Rian berbaring sambil memeluk guling, mencoba tidur, meskipun rasa takutnya masih menggelayut. Namun saat matanya hampir tertutup, terdengar suara berbisik dari arah lemari Rian. Suara itu memanggil namanya, pelan tapi jelas. Rian, kamu ganteng ya? Tubuh Rian menegang. Ia tidak berani membuka mata, tapi bisikan itu semakin dekat. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di telinganya. Temenin aku di bawah. Rian langsung membuka mata, dan di hadapannya, tepat di tepi kasur, berdiri sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah pucat. Mata kosong menatap lurus ke arahnya. Seketika, lampu kamar padam. Kegelapan menyelimuti semuanya. Dan dari dalam kegelapan itu, hanya terdengar satu suara-suara tangisan pelan, seperti anak kecil menangis di bawah kasur. Pagi harinya Rian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia tak tahu pasti kapan ia tertidur. Yang jelas posisi tidurnya sudah berubah. Ia tidak lagi di atas kasur, tapi tergeletak di lantai dekat pintu, seolah semalam ia berusaha melarikan diri. Ia menatap ke bawah kasur, tidak ada apa-apa, hanya debu dan sandal sebelah. Tapi di lantai dekat kasur, ada jejak kaki kecil yang menuju ke arah lemari. Rian terdiam lama, napasnya tercekat. Jejak anak kecil, bisiknya. Dari belakang terdengar suara Pak Darto memanggil. Rian, sarapan dulu nak, jangan diem di kamar terus. Rian mencoba tersenyum paksa, lalu keluar kamar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Kos itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tinggal di dalam sana. Dan semalam, makhluk itu baru saja memperkenalkan dirinya. Pagi itu Rian duduk di teras kos dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali menutup mata, bayangan perempuan berambut panjang itu muncul lagi. Kadang berdiri di pojok kamar, kadang di bawah kasur. Bahkan sempat berbisik memanggil namanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyeruput kopi sachet yang diseduhnya pagi itu. Tapi tangannya masih gemetar. Udah, santai aja Yan, gumamnya sendiri. Cuman halusinasi. Namun pikirannya terus kembali pada jejak kaki kecil yang dilihatnya tadi pagi. Jejak itu nyata, basah dan jelas mengarah ke lemari. Ia yakin bukan ilusi. Tak lama Bu Siti, pemilik kos, datang membawa kantong plastik berisi sayur dari warung. Wah, pagi-pagi udah nongkrong aja, Mas Rian? Sapanya dengan senyum ramah. Rian hanya tersenyum kaku. Iya Bu, cuma semalam agak susah tidur. Oh, kenapa? Banyak nyamuk ya? Tanya Bu Siti santai. Rian ragu sejenak sebelum menjawab. Bukan Bu, semalam saya kayaknya ada yang aneh di kamar. Bu Siti terdiam sesaat, senyumnya menghilang. Aneh gimana maksudnya? Rian menceritakan semuanya, suara bisikan, aroma melati, sosok perempuan putih, hingga jejak kaki kecil di lantai. Wajah Bu Siti perlahan berubah tegang, tapi ia berusaha tetap terlihat tenang. Mungkin kamu kecapekan Mas. Kos ini aman kok, dari dulu juga nggak pernah ada masalah, katanya datar. Tapi Pak Darto bilang, dulu kamar saya itu di atas bekas kuburan. Bu, mendengar itu, Bu Siti langsung melirik tajam ke arah dapur, tempat Pak Darto biasanya duduk. Ah, Darto itu ya, suka asal ngomong. Jangan dipercaya Mas, lagian udah lama kok tanah ini dibersihin. Nada suaranya seperti menutupi sesuatu. Rian hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya tetap curiga. Setelah Bu Siti masuk, Rian masih duduk di teras. Ia memperhatikan sumur tua di pojokan halaman. Sumur itu terlihat tua, bibirnya ditumbuhi lumut, dan airnya hitam pekat. Tapi yang membuatnya merinding, di sekeliling sumur itu ada 4 batu nisan kecil tanpa tulisan, seperti nisan yang dibiarkan begitu saja.
Jangan-jangan ini bekas kuburan beneran, gumamnya. Siang harinya, saat penghuni kos lain pergi bekerja, Rian memutuskan untuk mengecek kamar itu lebih dalam. Ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok perempuan yang muncul semalam. Ia mulai dengan membuka lemari tua di pojokan. Saat pintunya terbuka, aroma lembab langsung menyeruak. Di bagian bawah lemari, ia menemukan sebuah papan longgar. Setelah mencongkelnya perlahan, terlihat sesuatu di bawah sana. Sebuah foto hitam, putih yang sudah kusam. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berpakaian kebaya, tersenyum lembut sambil menggendong anak kecil. Di belakang mereka terlihat rumah kayu dengan latar belakang pohon Kamboja besar. Rian menatap lama. Mungkin ini penghuni lama kos ini, pikirnya. Namun saat ia balik foto itu, di bagian belakang tertulis dengan tinta hitam yang sudah pudar. "Aku tidak mau pergi. Ini rumahku." Tulisan itu membuat jantung Rian berdetak cepat. Ia menelan ludah, lalu buru-buru menaruh kembali foto itu. Tapi tiba-tiba, udara di kamar berubah dingin. Pintu kamar yang tadi terbuka tertutup sendiri dengan keras. "Beru kakak!" Lampu berkedip beberapa kali, dan dari bawah kasur terdengar suara seperti sesuatu menyeret kain panjang. Srek, srek. Rian mundur pelan, napasnya memburu. Ia tahu sesuatu sedang muncul. Dari bawah kasur, muncul ujung kain putih lusuh lalu. Perlahan naiklah sosok perempuan berambut panjang. Dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Rian, suaranya lirih, serak, dan menggema di seluruh kamar. "Kamu udah lihat fotoku ya?" Rian tak bisa bergerak, suaranya tercekat. "Jangan buang, jangan sentuh. Itu milikku." Seketika perempuan itu berteriak dengan suara melengking tinggi, membuat kaca jendela bergetar. Rian spontan menutup telinga, lalu lari keluar kamar secepat mungkin. Ia berlari menuruni tangga, dan langsung menuju rumah Pak Darto. Untungnya, pria itu sedang duduk di depan rumahnya, menambal sandal. "Pak, tolong saya, Pak. Di kamar saya ada perempuan." Pak Darto langsung berdiri. "Perempuan? Di kamar kamu?" "Iya, Pak. Dia keluar dari bawah kasur." Saya lihat jelas. Wajah Pak Darto berubah pucat. Ia lalu menatap ke arah kamar Rian dengan pandangan serius. "Udah, kamu sini dulu. Jangan balik ke kamar dulu." Rian duduk di kursi bambu depan rumahnya sambil menenangkan diri. Setelah beberapa menit, Pak Darto berkata dengan nada berat, "Kamu beneran lihat perempuan berambut panjang kan?" Rian mengangguk cepat. Pak Darto menghela napas panjang. "Mas Rian, sebenarnya ada hal yang belum sempat saya ceritain. Kos ini memang dulu dibangun di atas bekas tanah kuburan. Tapi bukan cuma kuburan biasa." Rian menatapnya tegang. "Maksudnya? Itu tanah dulu punya keluarga Bu Siti sendiri," lanjut Pak Darto. "Katanya dulu anaknya meninggal karena sakit. Tapi kabarnya waktu dikubur, jasadnya nggak tenang. Bu Siti nggak tega ngelihat anaknya dikubur di tempat umum. Jadi dipindahin ke halaman belakang rumah. Tapi setelah rumahnya dibongkar dan dijadikan kos, makamnya malah ketimbun di bawah kamar kamu." Rian "Anak kecil, perempuan itu." "Iya," jawab Pak Darto lirih. "Dan setiap malam Jumat Kliwon, arwah anak itu suka muncul. Kadang juga ibunya perempuan yang kamu lihat semalam." Rian terdiam lama. Semua mulai masuk akal. Foto itu, tulisan di belakangnya, suara anak kecil menangis, semuanya saling berkaitan. Malam itu, Rian tak berani tidur di kamarnya. Ia memutuskan untuk tidur di ruang tengah, dekat tangga. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara langkah kecil berlari-lari di lantai atas. Duk, 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 seperti langkah anak kecil yang berlarian. Rian menatap ke arah tangga. Dari atas, terlihat cahaya samar seperti lampu kamar menyala sendiri. Ia memutuskan untuk memberanikan diri naik perlahan. Sambil membawa senter kecil dari ponselnya, setiap langkahnya terdengar jelas di antara kesunyian. Begitu sampai di atas, ia menoleh ke arah kamarnya. Lampu di dalam kamar menyala terang. Padahal ia yakin tadi dimatikan. Ia membuka pintu perlahan, dan di dalam kamar, terlihat sosok anak kecil duduk di lantai sambil memeluk boneka lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. "Kamu sih?" tanya Rian pelan. Anak itu menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya seperti berbisik dari jauh. "Ini rumahku. Jangan ambil boneka ibu." Seketika, boneka di tangannya bergerak sendiri. Kepala boneka itu menoleh ke arah Rian, lalu tertawa kecil dengan suara serak. "Hi!" Rian langsung mundur ketakutan. Lampu kembali padam, dan dari kegelapan terdengar suara perempuan dewasa berbisik, "Jangan ganggu anakku." Tiba-tiba sesuatu menarik kaki Rian dengan kuat, hingga ia terjatuh ke lantai. Ia menendang-nendang, berusaha melepaskan diri. Tapi cengkraman itu sangat kuat, seperti tangan manusia yang dingin dan berbau tanah.
Dengan panik, Rian meraih ponsel dan menyalakan senter ke arah kakinya. Dan ia melihat tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kakinya. Dari bawah kasur, wajah perempuan itu muncul lagi. Tapi kali ini setengah tubuhnya sudah keluar, matanya memerah seperti bara api. Teriak Rian sekuat tenaga sambil menendang keras. Tiba-tiba semua cahaya padam. Suara tangisan dan tertawa bersehet sahuten di dalam kamar. Rian tidak tahu bagaimana. Tapi ia akhirnya berhasil kabur keluar kamar dan menuruni tangga dengan tubuh gemetar. Sesampainya di bawah, Pak Darto sudah menunggunya dengan membawa dupa menyala. "Saya udah dengar semuanya dari atas," katanya. "Cepat, kamu harus keluar dari kamar itu malam ini juga. Jangan tinggal di sana lagi." Rian mengangguk cepat. Ia menatap ke arah tangga, di mana cahaya lampu kamar berkedip-kedip dari celah pintu, dan di sela-sela cahaya itu terlihat siluet dua sosok, seorang perempuan berambut panjang dan seorang anak kecil berdiri berdampingan, menatap ke arah mereka berdua dari atas. Malam itu udara terasa berat dan menekan. Angin yang berhembus dari sela-sela jendela membawa aroma dupa dan tanah basah, menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi di kos bekas. Tanah kuburan itu. Rian duduk di ruang tamu bersama Pak Darto. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur, sementara tangan kirinya masih gemetar akibat kejadian semalam, Pak. "Jadi, gimana ini?" tanya Ryan lirih. "Saya nggak kuat lagi, Pak. Tiap malam selalu diganggu. Kadang saya dengar tangisan, kadang bau melati nyengat banget. Kayak mereka marah." Pak Darto menatapnya dalam diam. Ia lalu menyalakan sebatang rokok kretek, menghembuskan asap perlahan, dan berkata pelan, "Rian, sejujurnya, arwah yang ganggu kamu itu nggak akan tenang selama sesuatu di tanah ini belum diselesaikan." Rian menelan ludah. "Maksudnya belum diselesaikan gimana, Pak?" Pak Darto menatap lurus ke arah tangga, menuju lantai atas. "Ada rahasia di balik kos ini, dan cuma Bu Siti yang tahu." Tepat seolah dipanggil, Bu Siti muncul dari dapur dengan nampan berisi air putih dan kemenyan. Wajahnya tampak letih, matanya merah, seperti habis menangis. "Udah, Darto, jangan banyak ngomong," ujarnya lirih. Rian langsung berdiri. "Bu, saya cuma pengen tahu kebenarannya. Apa benar ini tanah bekas kuburan keluarga Ibu?" Bu Siti terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Mas Rian, tanah ini dulu memang tempat saya tinggal bersama suami dan anak saya, Rara. Tapi semua berubah waktu Rara meninggal." Rian menatap Bu Siti dengan tegang. "Jadi yang sering saya lihat itu enak Ibu." Wajah Bu Siti berubah sedih. "Mungkin, tapi Rara nggak akan ganggu kalau nggak diganggu dulu. Dulu dia anak baik, manis, suka nyanyi di depan rumah." Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah tangga. "Waktu dia meninggal, saya nggak bisa terima. Saya panggil orang pintar buat nahan arwahnya biar tetap di sini. Biar saya nggak kehilangan sepenuhnya. Tapi lama-lama, arwah itu berubah jadi marah. Dia merasa terperangkap." Rian tercengang. "Ibu manggil orang pintar buat nahan arwahnya di sini?" Bu Siti menatapnya dengan mata penuh sesal. "Saya cuma pengen anak saya nggak pergi. Tapi ternyata yang saya lakukan malah menjadikan tempat ini kotor." Pak Darto menimpali. "Waktu itu saya udah larang, Mas." Tapi Bu Siti keras kepala. "Dukun yang bantuin juga aneh. Dia minta tumbal darah ayam hitam tiap malam Jumat Kliwon biar Rara tenang. Tapi yang terjadi justru makin parah." Rian merinding. "Jadi, ini semua pesugihan, Pak?" Bu Siti menunduk. Suaranya bergetar. "Saya nggak bermaksud cari kaya, Mas. Tapi setelah ritual itu, usaha saya tiba-tiba maju. Kos ini laku keras. Tiap kamar penuh. Tapi bersamaan dengan itu, gangguan makin sering terjadi. Saya pikir cuma halusinasi. Tapi ternyata mereka masih di sini." Suasana hening beberapa detik. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Pak Darto lalu berkata pelan, "Kita harus hentikan ini malam ini juga, Bu. Kalau enggak, arwah Rara dan ibunya bakal terus terjebak di antara dua dunia." Bu Siti mengangguk perlahan. "Aku tahu tuh. Aku udah siapin semuanya." Ia lalu mengeluarkan bungkusan kain putih dari lemari ruang tamu. Di dalamnya ada foto lama, bunga kamboja kering, dan kalung kecil berbentuk hati. "Ini milik Rara," kata Bu Siti. "Kalau ini dikuburkan dengan doa, mungkin arwahnya bisa tenang." Pukul 00,15 ritual dimulai. Hanya ada 3 orang malam itu. Bu Siti, Pak Darto, dan Rian. Mereka duduk melingkar di ruang tengah, di depan dupa yang mengepul tebal. Lampu sengaja dimatikan, hanya cahaya lilin yang menerangi ruangan. Bu Siti memegang foto Rara di tangan, sementara Pak Darto melantunkan doa-doa Jawa kuno dengan suara berat dan bergetar. Udara semakin dingin. Asap dupa mulai menebal, seperti membentuk pusaran kecil di tengah ruangan. Rian mulai merasa sesak. Ia memejamkan mata,
mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari arah tangga. Tok tok tok. Langkah itu berhenti di anak tangga terakhir. Dari kegelapan, muncul suara anak kecil yang sangat lembut. Ibu. Bu Siti langsung meneteskan air mata. Rara, nak, itu kamu ya? Namun sebelum sempat menjawab, angin dingin berhembus kencang, meniup lilin hingga padam. Ruangan mendadak gelap gulita. Dupa berasap pekat, dan dari tengah pusaran asap, muncul sosok anak kecil berambut panjang dengan mata kosong. Ia memeluk boneka lusuh di tangan. Ibu, kenapa ibu mau ngusir Rara? Suaranya bergetar, tapi penuh amarah. Bu Siti terisak. Bukan, nak. Ibu nggak mau ngusir kamu. Ibu cuma mau kamu tenang, biar kamu nggak kesakitan lagi. Tapi anak kecil itu mulai menangis. Tangisnya berubah menjadi jeritan melengking. Lilin di sudut ruangan menyala sendiri, dan bayangan tinggi berwujud perempuan dewasa muncul di belakang Rara. Sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata merah. Dia sudah milikku. Suara serak itu bergema di seluruh ruangan. Kamu tak bisa mengambilnya kembali. Bu Siti berteriak, jangan, lepaskan anakku. Pak Darto segera mengangkat segenggam bunga kamboja kering dan melemparkannya ke tengah pusaran asap. Ia lalu membaca mantra keras-keras. Tapi tiba-tiba tubuhnya tersentak seperti disetrum. Rian berlari menahan tubuh Pak Darto yang hampir jatuh. Pak, bangun! Namun mata Pak Darto memutih, dan dari mulutnya keluar suara perempuan lain. Lirih tapi mengerikan. Pergi, ini rumah kami. Semua lilin padam bersamaan. Rian langsung menggenggam ponselnya dan menyalakan senter. Dalam cahaya samar itu, ia melihat Bu Siti menangis sambil berlutut, memeluk udara kosong. Tapi di pantulan kaca jendela, terlihat jelas Bu Siti sedang memeluk sosok anak kecil. Rara, maafin ibu, nak. Tiba-tiba sosok perempuan tinggi itu mengeluarkan suara jeritan nyaring. Semua kaca jendela pecah bersamaan, dan angin hitam berputar di sekitar mereka. Rian berusaha menahan mata agar tidak tertutup debu, sementara Pak Darto mulai sadar dan berteriak, cepet Bu, kubur benda itu di halaman belakang sekarang. Cepet sebelum arwahnya makin kuat. Dengan tubuh gemetar, Bu Siti membawa foto dan kalung kecil ke halaman belakang, tempat batu nisan kecil berdiri. Rian membantu menggali tanah dengan tangan kosong. Udara malam makin dingin, tapi tanah yang mereka gali terasa hangat bahkan sedikit bergetar. Cepetan Bu, kata Ryan. Begitu lubang cukup dalam, Bu Siti menaruh foto dan kalung itu di dalamnya, lalu berdoa dengan suara bergetar. Rara, nak, maafin ibu, pergilah dengan tenang. Jangan di sini lagi ya, Ibu. Setelah doa terakhir diucapkan, angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti. Asap dupa menipis perlahan. Suasana menjadi hening. Namun saat mereka hendak berdiri, terdengar suara kecil dari dalam tanah. Terima kasih ibu. Air mata Bu Siti menetes deras. Ia memeluk Rian, menangis sejadi-jadinya. Pak Darto berdiri sambil membaca doa terakhir, lalu menancapkan bunga kamboja di atas gundukan tanah. Beberapa hari setelah ritual itu, suasana kos berubah drastis. Udara yang dulu terasa berat kini lebih ringan. Tidak ada lagi aroma melati yang tiba-tiba muncul. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Rian akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak pindah ke sana. Ia bahkan mulai berpikir untuk tetap tinggal sampai kontraknya habis. Namun suatu pagi, saat ia hendak berangkat kerja, ia melihat sesuatu di depan kamarnya. Sebuah boneka lusuh tergeletak di lantai, dengan pita merah baru di lehernya. Di dada boneka itu, ada tulisan kecil dengan spidol hitam. Aku udah tenang. Karian, makasih ya. Rian menatap boneka itu lama, antara haru dan takut. Ia lalu menaruhnya di sudut kamar, menatapnya dengan senyum tipis. Tenanglah, Rara, bisiknya pelan. Sekarang kamu udah nggak sendirian. Namun dari luar jendela, daun kamboja jatuh perlahan, dan di pantulan kaca, sesaat terlihat sosok kecil berambut panjang tersenyum sebelum akhirnya menghilang ditelan sinar pagi. Sejak malam kematian Raffi, suasana di kos itu benar-benar berubah. Meskipun Pak Darto berusaha menutupi semua kejadian dengan wajah ramah dan ucapan tenang, Edo tidak bisa tenang sedikit pun. Setiap kali ia masuk ke kamar, selalu terasa hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Udara di dalam kamar seperti lebih berat, bau amis kadang muncul tanpa alasan. Dan yang paling aneh, suara langkah kaki di atap terdengar setiap tengah malam. Awalnya, Edo mencoba berpikir logis. Mungkin itu tikus. Gumamnya pelan, tapi batinnya menolak. Suara itu terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Suara itu seperti orang berjalan perlahan di atap kamar, dengan langkah pelan tapi pasti. K-R-E-K, K-R-E-K. Setiap langkah disertai bunyi desahan pelan, seperti orang yang menahan napas berat.
Suara dari kamar Raffi suatu malam, sekitar jam 1:30 pagi. Edo yang sedang rebahan mendadak mendengar sesuatu dari arah kamar ujung, kamar Raffi. Padahal, kamar itu sudah dikunci dan tak ada yang menempati sejak malam kematian temannya. Tapi malam itu, suara langkah kaki datang dari arah sana. Diikuti suara benda jatuh dan suara orang bernafas berat. Edo duduk tegak, jantungnya berdetak cepat. Ia menajamkan telinga, berharap itu cuma angin. Tapi kemudian, Do, sebuah suara pelan memanggil namanya. Tolong aku, Do. Suara itu lirih, serak, dan terlalu mirip suara Raffi. Edo menatap pintu kamarnya dengan wajah pucat. Dia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Raffi, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang mendekat. Pelan-pelan menuju kamarnya. Gak mungkin, dia udah meninggal. Gumamnya sambil mundur ke pojok kamar. Bayangan di pintu tiba-tiba. Bayangan seseorang muncul di bawah celah pintu kamar Edo. Kakinya telanjang, basah, dan meneteskan air. Air itu merembes masuk, menggenang pelan di lantai. Bau tanah basah langsung menyengat hidung. Edo menahan napas, matanya membulat. Ia tahu persis, bau ini sama seperti bau dari kamar Raffi sebelum dia meninggal. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara kuku panjang menggores kayu. Sweet. Setelah beberapa detik, bayangan itu perlahan memudar. Tapi ketika Edo mengira semuanya sudah selesai, tiba-tiba dinding di sebelah tempat tidurnya bergetar pelan. Ia menatap dinding itu dengan takut. Dari balik cat putih yang mulai kusam, muncul bekas tangan berdarah menempel. 5 jari, jelas, panjang, dan warnanya seperti darah kering. Edo menjerit pelan dan langsung menutup wajah dengan selimut. Ia tak berani membuka mata sampai pagi. Tulisan di dinding keesokan paginya. Ia berpikir semua itu cuma mimpi. Tapi begitu melihat ke arah dinding, darah itu masih ada dan kini membentuk tulisan samar. Aku jadi tumbal. Edo, tangannya gemetar, napasnya memburu. Ia tak tahu harus apa. Mau lapor ke Pak Darto, tapi hatinya ragu. Justru dia curiga Pak Darto tahu semua ini. Ia akhirnya keluar kamar, berharap udara pagi bisa menenangkan pikirannya. Tapi begitu keluar, ia melihat hal yang bikin bulu kuduknya berdiri. Pintu kamar Raffi yang semalam terkunci, kini sedikit terbuka. Edo memberanikan diri mendekat. Dari dalam kamar itu, tercium bau busuk dan tanah basah yang menusuk hidung. Ia mendorong pintu pelan-pelan. Di dalamnya masih ada barang-barang Raffi, tas, baju, dan buku catatan. Tapi yang bikin ngeri, di lantai dekat tempat tidur, terlihat bekas tangan berlumpur menempel di ubin. Seperti seseorang baru saja bangkit dari dalam tanah dan berjalan keluar kamar. Edo merasa perutnya mual. Ia ingin lari, tapi langkahnya berat. Tiba-tiba lampu kamar padam, gelap gulita. Dari sudut kamar terdengar suara napas berat. Dodo, kau nggak nolong aku, Do. Edo langsung kabur, terjatuh di depan pintu, lalu menutupnya rapat. Ia berlari ke depan rumah dan menunggu matahari terbit di teras. Sambil gemetar hebat, konfrontasi dengan Pak Darto pagi itu. Edo memberanikan diri bertanya pada Pak Darto. Pak, kamar Raffi kenapa dibuka? Saya lihat tadi. Bau busuk banget. Pak Darto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Mas Edo, jangan macam-macam ya. Kamar itu nggak boleh dibuka. Bapak udah larang. Tapi semalam saya dengar suara dari sana. Ada yang manggil saya. Senyum Pak Darto memudar. Matanya berubah tajam. Mas Edo, kadang tempat ini punya penghuni lain. Kalau mereka manggil, jangan dijawab. Kalau dijawab, mereka bakal ikut kamu. Edo membek. Maksudnya, gimana Pak? Udah, mending Mas cepet pindah. Kalau nggak kuat tinggal di sini. Jawaban itu malah bikin Edo makin takut. Ia tahu ada yang disembunyikan dari tempat ini. Dan kemungkinan besar, Raffi bukan satu-satunya korban. Malamnya, Edo mencoba tidur lebih cepat. Tapi perasaan tidak enak terus menghantui. Sekitar jam 2 pagi, ia bermimpi berdiri di halaman belakang kos. Di sana, tanah tampak basah dan penuh bunga 7 rupa. Di tengahnya ada Raffi, tubuhnya pucat, mata hitam legam, memegang dupa yang menyala. Do, tolong aku, katanya dengan suara berat. Dia nggak biarin aku pergi. Dia pakai kita buat kaya. Edo ingin lari, tapi kakinya seperti terikat tanah. Dari balik kabut tipis, muncul sosok Pak Darto mengenakan pakaian hitam dan membawa kendi tanah liat. Yang sudah jadi tumbal, nggak bisa kembali, katanya dingin. Tapi kamu bisa gantikan dia. Raffi menjerit keras, lalu tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Edo ikut terjerumus, dan tiba-tiba semuanya gelap.
Ia terbangun sambil berteriak, napas terengah-engah. Tapi saat menatap sekeliling, di ujung tempat tidur ada seseorang berdiri. Tubuhnya basah, rambutnya menutupi wajah, dan dari mulutnya menetes lumpur hitam. Suara lirih keluar. "Aku nggak bisa keluar, Do." Edo berteriak sekeng-keng-kengnya hingga semua penghuni kos terbangun. Penghuni lain mulai resah. Dalam seminggu terakhir, 2 orang memutuskan pindah karena merasa tidak nyaman. Ada yang mengaku sering mendengar suara orang mengetuk pintu tengah malam. Ada yang melihat bayangan perempuan di dapur belakang. Pak Darto tetap bersikap seolah semuanya normal. Itu cuma sugesti. Jangan pikir aneh, nanti malah diganggu beneran, katanya dengan tawa kering. Tapi Edo tidak percaya lagi. Ia tahu ada yang tidak beres. Apalagi setelah ia menemukan benda aneh di bawah tempat tidurnya. Buku tua berisi tulisan mantra Jawa kuno, bercampur noda darah kering dan tanah. Halaman pertama buku itu bertuliskan, "Perjanjian dengan arwah tanah kuburan, 1 nyawa untuk 1 rejeki." Edo langsung menutup buku itu dan membungkusnya dengan kain. Ia sadar kini bahwa Pak Darto melakukan pesugihan dengan menumbalkan penghuni kos. Edo berencana pergi pagi-pagi. Ia sudah menyiapkan tas dan barang-barangnya. Tapi malam itu, hujan turun deras. Listrik padam, suasana gelap total, angin berhembus kencang dari arah jendela, membawa bau anyir darah. Saat ia ingin memejamkan mata, suara dari kamar Raffi terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan cuma satu suara, ada banyak, seperti bisikan dari banyak mulut. "Gantian kamu, kami lapar, biar kami tenang." Dinding kamar Edo mulai retak. Dari celahnya keluar darah segar mengalir ke lantai. Ia menjerit dan berusaha kabur, tapi pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Suara langkah kaki mendekat dari lorong, pelan dan berat. Lalu, dari celah bawah pintu, terlihat kaki seseorang berbalut kain kafan. Edo mundur, menatap tak percaya. Suara Raffi terdengar lagi. Kali ini jelas sekali. "Udah waktumu." Lampu kamar menyala tiba-tiba, menyorot wajah di depan pintu Raffi. Tapi matanya hitam legam. Mulutnya robek lebar. Darah mengucur dari hidungnya. Edo menjerit keras. Setelah itu, semuanya gelap. Pagi yang sunyi keesokan paginya, penghuni kos heboh karena Edo tidak terlihat. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Setelah dibuka paksa, mereka hanya menemukan tas yang sudah terkemas rapi di atas kasur. Tapi di dinding kamar, ada tulisan besar dari darah. "Aku sudah ikut dia." Pak Darto hanya tersenyum tipis saat polisi datang menanyakan keberadaan Edo. Anaknya mungkin sudah pulang. "Pak, biasa anak kos begitu," katanya enteng. Namun malam harinya, di depan kamar Edo, terlihat genangan air bercampur tanah, seperti bekas seseorang yang baru saja keluar dari dalam tanah. Sudah seminggu sejak Edo menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Barang-barangnya masih tersisa di kamar, tapi tubuhnya entah kemana. Penghuni kos mulai ketakutan. Satu persatu mulai pindah tanpa pamit. Ada yang bahkan kabur tengah malam. Namun anehnya, meski penghuni sering pergi, kos Pak Darto tidak pernah sepi. Selalu saja ada mahasiswa baru yang datang menggantikan. Seolah-olah tempat itu memang haus korban baru. Pak Darto kini terlihat semakin makmur. Motornya ganti baru, usahanya di pasar berkembang, dan ia mulai membangun kamar tambahan di lantai 2. Bahkan ada kabar bahwa ia sering menerima tamu misterius tengah malam. Orang-orang berpakaian hitam, datang dengan mobil tanpa plat, dan membawa kantong kain besar. Salah satu tetangga, Bu Sumi, yang rumahnya tepat di depan kos, bercerita pada anaknya, "Ibu sering lihat Pak Darto bakar dupa di halaman belakang tengah malam. Kadang ada suara orang nangis dari sana. Dulu ibu pikir dia lagi tahlilan, tapi kok tiap malam Jumat begitu terus?" Lama-lama, orang-orang kampung mulai takut melewati depan rumah itu kalau sudah lewat jam 10 malam. Karena dari dalam, sering terdengar suara azan terbalik. Seperti orang membaca doa, tapi kebalik-balik, diiringi bunyi gong kecil dan tangisan pelan. Mahasiswa baru yang curiga beberapa minggu setelah kepergian Edo. 2 penghuni baru datang, Andra dan Bagus, mahasiswa perantau dari Semarang. Mereka belum tahu apa-apa soal sejarah kelam kos itu. Malam pertama berjalan lancar, tapi begitu masuk malam ketiga, Andra mulai merasa ada yang aneh. Setiap tengah malam, ia mendengar suara seperti seseorang menggeser barang berat dari arah kamar belakang. Kadang terdengar seperti orang menggali tanah. Suatu malam, ia mengintip dari jendela dapur dan hampir pingsan melihat sesuatu yang tak seharusnya. Di halaman belakang, di bawah cahaya bulan, Pak Darto terlihat sedang menggali lubang besar. Di sebilanya ada sesuatu yang dibungkus karung hitam. Andra menahan napas. Karung itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya.
Tapi yang membuat darahnya berdesir adalah Pak Darto menaburkan bunga 7 rupa dan menancapkan dupa di sekitar lubang itu. Lalu dengan suara lirih, ia mulai melantunkan mantra, "Kawula nyuwun rejeki saka lelembut tanah iki, sing ora tenang, sing dikubur tanpa nama, paringono aku kasugihan." Setiap kali ia mengucapkan kata terakhir, angin di sekitar halaman berputar kuat, seperti pusaran. Dupa menari-nari, dan suara lirih seperti rintihan keluar dari dalam tanah. Andra langsung mundur dan menutup gorden. Kakinya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar kos biasa. Kamar yang tak pernah kosong keesokan paginya. Andra bercerita pada Bagus, tapi temannya malah menertawakan. Kamu halu. Mungkin dia lagi bakar sampah. Andra kesal, tapi diam saja. Namun malam itu, Bagus baru sadar temannya tidak berbohong. Saat ia hendak ke kamar mandi belakang, ia melihat pintu kamar paling ujung terbuka sedikit. Dari dalam kamar itu keluar hawa dingin dan bau anyir menyengat. Bagus mengintip dan hampir menjerit. Di dalam kamar, terlihat seseorang duduk di pojok ruangan dengan rambut panjang menutupi wajah, kulit pucat kehijauan, dan baju yang masih basah oleh lumpur. Sosok itu menoleh perlahan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara lirih. "Aku Raffi." Bagus langsung lari terberit-berit ke kamarnya dan tidak bisa tidur sampai pagi. Warga yang takut, tapi tak bisa bertindak kabar soal penampakan di kos Pak Darto akhirnya menyebar ke warga sekitar. Tapi setiap kali ada yang mencoba menegur atau menyarankan agar kos itu dibersihkan secara spiritual, Pak Darto selalu marah. "Jangan ikut campur urusan rumah saya. Semua penghuni di sini baik-baik aja," katanya dengan nada keras. Namun diam-diam, beberapa warga tua yang peka mulai membaca tanda-tanda. Salah satu di antaranya, Mbah Gino, mantan juru kunci makam lama di daerah itu, datang menemui Bu Sumi malam-malam. "Tanah itu dulunya kuburan, Mbak Sumi. Waktu digusur, gak semua jenazah dipindah. Ada yang ketimbun bangunan. Saya dulu sudah ngelarang, tapi gak didengerin. Terus sekarang gimana, Mbah?" tanya Bu Sumi gemetar. "Orang yang bangun di atas kuburan itu, kalau gak minta izin sama penghuni lama, bakal dihantui. Tapi kalau minta izin dengan cara pesugihan, dia harus kasih tumbal terus." Beberapa hari kemudian, Bagus memberanikan diri masuk ke kamar Raffi bersama Andra. Mereka ingin mencari bukti atas semua keanehan yang terjadi. Begitu mereka buka pintu, aroma busuk langsung menyeruak di bawah tempat tidur. Mereka menemukan sebuah kendi tanah liat yang ditutup kain kafan. Andra membuka sedikit penutupnya, dan seketika ruangan menjadi dingin menusuk. Dari dalam kendi, muncul suara rintihan manusia dan bisikan halus, "Lepaskan aku. Aku pengen tenang." Mereka berdua panik dan langsung menjatuhkan kendi itu. Pecah berantakan, dan dari dalamnya keluar cairan hitam pekat seperti darah basi. Seketika lampu kamar padam, dan suara perempuan menjerit panjang terdengar dari arah belakang rumah. Pak Darto datang berlari sambil membawa senter. Wajahnya panik bercampur marah. "Kalian ngapain di kamar itu?" bentaknya keras. "Kami cuma mau tahu, Pak, ini apa semua? Kenapa ada kendi? Kenapa ada suara orang dari dalam tanah?" Pak Darto menatap mereka dengan mata merah menyala. "Kalian udah keterlaluan. Sekarang kalian juga bakal jadi bagian dari mereka." Malam itu, Andra dan Bagus terkunci di ruang tamu. Dari luar, terdengar suara Pak Darto melantunkan mantra. Suara gong kecil berdentang pelan, lalu diikuti aroma dupa yang makin kuat. "Kawula persembahno, roh-roh tanah, terimalah tumbal iki." Andra dan Bagus menjerit minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Warga sekitar sudah lama tak berani mendekat kalau suara aneh terdengar dari kos itu. Lalu, sesuatu aneh terjadi. Lantai ruang tamu bergetar pelan, retakan muncul di ubin, dan dari sela-selanya keluar tenggen-tenggen pucat penuh tanah yang mencoba menarik kaki mereka. "Tolong! Tolong!" Sementara itu, dari arah halaman belakang, suara Raffi terdengar lagi. "Ajak mereka ke sini, Pak, biar kita tenang." Pak Darto terisak tapi tetap melanjutkan mantranya, seolah ia sudah kehilangan kendali. Matanya merah, mulutnya bergetar, dan darah menetes dari hidungnya. Namun sesuatu terjadi di luar kendalinya. Dari arah kamar belakang, muncul kabut tebal dan bayangan hitam besar berbentuk manusia, tapi tanpa wajah. Suara rintihan bergema di seluruh rumah. "Janji dilanggar, tumbal kurang kau gantinya." Pak Darto mundur, ketakutan. "Tidak, aku sudah kasih banyak tumbal. Jangan ambil aku." Tapi bayangan itu makin besar, menelan dupa dan bunga yang ia tabur. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Darto seperti diseret ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Ia menjerit keras. Tubuhnya setengah masuk ke dalam lantai yang mulai retak.
Andra dan Bagus hanya bisa menatap dengan ngeri. Suara terakhir yang terdengar dari Pak Darto sebelum banner-banner hilang adalah, "Ampu, aku nyesel." Lalu, sunyi semua berhenti. Lantai kembali utuh. Bau dupa lenyap. Tapi tak ada lagi Pak Darto. Pagi harinya, warga menemukan kos itu kosong. Andra dan Bagus pingsan di ruang tamu. Tubuh mereka penuh tanah dan luka lecet. Setelah sadar, mereka menceritakan semua yang terjadi pada warga dan pihak berwajib saat polisi datang dan menggali halaman belakang. Mereka menemukan beberapa jasad manusia yang sudah membusuk, sebagian masih mengenakan pakaian mahasiswa. Di antara mereka, ada jasad yang diduga Raffi dan Edo. Kabar itu langsung menggegerkan seluruh daerah. Kos tersebut ditutup, disegel, dan dibiarkan terbengkalai. Namun meski sudah bertahun-tahun, rumah itu tidak pernah bisa dijual. Setiap orang yang mencoba membersihkannya selalu mengalami hal aneh. Suara tangisan, bayangan di jendela, dan bau dupa di malam Jumat Kliwon. Kini, rumah kos itu dikenal warga sebagai kos kuburan. Orang-orang melewati tempat itu dengan cepat. Apalagi setelah matahari terbenam. Kadang, jika kamu berani lewat depan rumah itu saat tengah malam, kamu bisa mendengar suara lirih dari dalam do. "Tolong aku Raffi, aku Edo." Don kedak. Dari arah jendela kamar paling ujung, terlihat bayangan laki-laki berdiri diam, menatap jalan dengan mata kosong mereka belang. Roh-roh penghuni lama masih terjebak di sana, menunggu seseorang membuka jalan agar mereka bisa tenang. Tapi selama arwah Pak Darto masih gentayangan, tak akan ada yang bisa keluar dari sana. Karena pesugihan yang dilakukan dengan darah dan arwah tidak akan pernah bisa ditebus dengan penyesalan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.